Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah ini. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Kami berdoa berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, kami taruhkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar akan masuk dalam setiap kehidupan kami dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dengan apa ku balas? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari dengan apa membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kaulah Bapa yang setia. Kami mau bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kita percaya kita selalu mau bersyukur karena Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita dan membiarkan kehidupan kita. Kita mau angkat pujian yang kedua. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kita percaya bahwa janji Tuhan ajaib selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dan kita percaya apapun kerinduan kita di dalam setiap kerinduan kita bawakan di dalam setiap doa-doa kita, maka Tuhan akan menolong. Kita mau angkat pujian yang ketiga untuk masuk lebih dalam lagi untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damai
Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Selanjutnya saya serahkan buat namanya. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami naikkan hari ini Tuhan, biar kami mempersembahkan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun hidup kami, sehingga kami mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kami dapat melewati kehidupan kami bersama dengan Tuhan, dan waktu berjalan bersama dengan Tuhan, ini yang kami tahu, kemenangan, pertolongan, perlindungan disediakan bagi setiap kehidupan kami. Mari Tuhan urapi setiap kami yang join melalui Zoom online hari ini, setiap rekan-rekan yang di kantor, di St. Regis Tuhan, di rumah mungkin Tuhan, atau di tempat-tempat lain, atau mungkin dalam perjalanan Tuhan, atau mungkin bahkan di tempat makan, kami tetap bisa menikmati ibadah hari ini. Tuhan juga urapi dan berkati, sehingga kami terima pujian penyembahan yang bawa kami naik dalam hadirat Tuhan, tapi juga firman yang kami simpan dalam hati kami menjadi daging, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna, tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga perkataan Tuhan, pesan Tuhan akan turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan firman Tuhan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, nanti saya dibantu oleh Bu ya, karena puji Tuhan saya lagi ada di Bandung, Saudara ya. Jadi lagi pelayanan retreat sama anak-anak muda, Bapak Ibu. Terus puji Tuhannya kita masih online ya, jadi tetap bisa pelayanan. Jadi sesi 1 sudah selesai. Nah, tema yang ingin saya bawakan hari ini adalah tidak sendirian. Nah, mengapa saya ambil tema ini Bapak Ibu? Karena gini, pandemi ini membuat beberapa di antara kita bisa merasa sendiri, kehilangan, nggak sanggup, bingung, nggak mampu. Memasuki endemi juga ternyata merasa khawatir, aduh sanggup nggak saya, bisa nggak saya. Di minggu yang lalu hari Rebo saya khotbah di satu company Saudara ya, dan kemudian itu pagi, dan kemudian kebetulan ownernya datang, direktur utamanya datang, dan kemudian karena kenal baik kita akhirnya ngobrol, makan, diajak makan Saudara ya. Dan dalam percakapan kami dia ngajak beberapa direkturnya juga, dan salah satu direktur bercerita begini, COVID kemarin itu betul-betul mengagetkan gitu ya. COVID kemarin itu betul-betul luar biasa, sehingga katanya ada keluarga Saudara ya, yang 5 orang, keluarga yang 5 orang Bapak Ibu, yang 4 meninggal tinggal sendirian. Kaget juga dengar begitu ya. Dari 5, 4 Saudara ya, 4 meninggal dunia, tinggal dia sendirian. Saya juga merasakan kehilangan begitu ya, ketika salah satu anak rohani saya yang selalu kita punya mimpi bareng, kita punya perkara-perkara besar bareng, buka perusahaan juga bareng Saudara ya. Pelayanan bahkan sampai ke Malaysia bareng, bikin kelas-kelas juga bareng, tiba-tiba dipanggil Tuhan karena COVID.
Wah, saya merasa kaget, sudah bingung. Sampai saya pikir apa pelayanannya saya berhentikan aja ya. Apa nggak perlu jalan lagi begitu ya proyeknya begitu. Karena waktu itu kami buka pelayanan doa pagi dari 4 orang, 2 meninggal dunia sebenarnya. Satu karena COVID, satu karena gagal ginjal. Waduh Tuhan, nggak ada siapa-siapa. Rasanya capek, rasanya sendirian begitu. Nah, tapi hari ini mari kita akan belajar dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ke 3. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Saudara ada di layar monitor, bisa baca bareng bersama dengan saya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat kedua, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Apa yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini? Next. Apa yang kita tahu sih dari ayat-ayat ini Bapak Ibu? Maka pertama saya ingin sharing dulu sebelum dibuka terus saudara ya, bahwa ketika Yesaya bernubuat, Yesaya ini bernubuat di 2 zaman saudara, yaitu zaman Israel masih menjadi sebuah kerajaan dan zaman di mana Israel dibuang. Yang kemudian balik lagi 70 tahun. Dan dalam pembuangan itulah ayat ini muncul. Israel merintih, menangis. Tuhan, kami sendirian, kami nggak sanggup Tuhan. Masa katanya kami ini dicintai, kami ini Israel. Israel itu umat kepunyaan Allah gitu ya, milik Allah. Tapi kok dibiarkan kayak begini? Kok rasanya penderitaannya turun, kami dianiaya, kami dipermalukan, kami dihina bangsa-bangsa. Rasanya begitu, saudara ya, rasanya begitu. Tapi janji Tuhan menarik gitu ya, bahwa sepanjang kita adalah umat Allah, kita kepunyaan Allah, maka katanya saudara dalam ayat yang kita baca di ayat ketiga, Mesir sebagai gantinya. Mesir itu bangsa besar pada hari itu saudara ya. Mesir bisa ditukar untuk mengeluarkan Israel. Bukan cuma Mesir, tapi Ethiopia. Nah, Anda jangan lihat Ethiopia hari ini, tapi Anda pasti ingat di kisah para rasul ada sida-sida dari Ethiopia. Itu berarti membuktikan Ethiopia itu dulu sebenarnya kerajaan besar. Cuman karena dieksploitasi salah, akhirnya kering hari ini. Dan Sheba, Anda ingat Sheba, ratu negeri Sheba, yang juga kaya, tapi pengen tahu Salomo itu sehebat, sebijak apa? Karyawan-karyawan Salomo itu seperti apa? Nah, akhirnya mengakui ya kehebatan dari Salomo. Artinya, perkara yang paling besar karena Israel adalah umat kepunyaan Allah. Allah mau tuker untuk menebus. Nah, memang ayat ini bagi orang Israel. Nah, apa untungnya ayat ini buat Anda dengan saya? Nah, saya percaya setiap perkataan firman Tuhan masih bisa berlaku pada zaman hari ini, Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari? Mungkin sudah merasa sendiri, merasa capek, merasa lelah, merasa bergumul, nggak naik-naik promosinya, kompensasinya nggak datang, malah kompetisinya makin kuat begitu ya, bos atau pekerjaan makin nuntut luar biasa. Apalagi sekarang pandemi, naik lagi sekarang. Waduh, mulai mengalami situasi yang nggak nyaman. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, apapun yang Anda alami hari ini, pelajaran pertama, next adalah jangan pernah takut. Bapak Ibu, takut itu wajar ya. Takut itu boleh. Apalagi takut akan Tuhan itu boleh. Tapi tinggal dalam ketakutan, itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketakutan menghambat rencana Tuhan. Ketakutan membuat orang nggak bisa bergerak. Ketakutan membuat orang menutup diri. Ketakutan membuat gambar diri orang bermasalah. Ketakutan, terus mesti dulu ketakutan, membuat semua talenta yang kita punya nggak bergerak Bapak Ibu. Mau melangkah takut. Di Amerika Serikat ada seorang berumur 78 tahun, masih kuliah S1 sebenarnya. Tapi jangan salah, bukan baru kuliah S1. Dia sudah punya gelar itu 20 apa 16 gelar. S1 semua. Hebat sebenarnya. Kalau kita ambil S2 itu kan cuma 2 tahun. Kalau S1 kan 4 tahun, 3 tahun sebenarnya. Terus ambil S1 terus. Ilmu-ilmu dasar diambil semua sebenarnya. Sampai orang tuh kaget ya. Kenapa Anda terus sekolah? Apa nggak mau yang lain? Oh enggak, saya ingin mengetahui lebih banyak. Punya selidik. Kenapa dia pengen mengetahui banyak? Karena dia nggak berani untuk bekerja. Takut ada tantangan. Nggak berani usaha. Takut ada kerugian. Takut nanti diperintah orang, dipermalukan. Waduh, kalau kayak begitu ya nggak bisa, saudara ya. Baru sampai umur 70 tahun, cuman tahunnya kuliah doang. Tidak berani bekerja, tidak berani usaha, tidak berani karena kenapa? Ketakutan menyelimuti. Bapak Ibu, apa yang buat Anda takut hari ini? Jangan-jangan beberapa teman saya makan keluar juga masih takut ya. Ya itu tidak apa-apa, boleh lah saudara ya, menjaga terus gitu. Tapi jangan sampai hubungan Anda dengan orang jadi
nggak baik, jadi nggak deket karena takut nanti tertular, takut. Protokolnya tetap harus dilakukan. Tetapi kan tidak harus dalam ketakutan, karena ketakutan membuat imun tubuhmu juga bermasalah. Sudah nggak bisa bergerak, nggak bisa berkembang, talenta habis, ternyata menghancurkan kesehatan kita. Karena ketakutan buat kita sangat khawatir. Ketika Anda ketakutan atau khawatir, maka Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya, jangan takut, jangan bimbang, setara orang takut sama bimbang. Kenapa nggak boleh tinggal dalam ketakutan? Kenapa nggak boleh bimbang? Karena biasanya orang takut atau bimbang itu orang yang nggak terlalu percaya atau orang kurang percaya. Dan orang yang kurang percaya, orang yang nggak percaya, nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Hari ini Tuhan menegaskan, jangan takut, Bapak Ibu. Apapun kau alami hari-hari ini, karena tidak pernah melebihi kekuatanmu. Yang kedua, kenapa tidak boleh takut? Terus-menerus takut. Karena yang kedua, ada penyertaan Tuhan. Next. Ya ini menarik, saudara. Hebat nih. Waktu Tuhan ngomong, jangan takut, disertai. Musa pernah ngomong kepada Yosua, nanti kamu yang bawa orang Israel ke tanah perjanjian. Diingetin, jangan takut. Yosua pasal 1, ketika Musa meninggal dunia, Yosua 3 kali Tuhan ngomong, be strong and take courage. Pakai bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggrisnya jangan takut. Sampai 3 kali, berarti 4 kali dibilang jangan takut. Kalau Yosua ketakutan, cuma 2 pilihan. Israel tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian, atau Tuhan ganti Yosua diganti dengan pemimpin yang lain lebih berani. Kenapa tidak boleh takut? Karena ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini menarik kalau bicara penyertaan Tuhan, saudara-saudara ya. Salah satu buku yang pernah saya baca, judulnya Tamu dari Surga, Bapak Ibu. Nah, dalam buku itu menceritakan tentang kunjungan tamu dari surga, itu ada malaikat yang dilihat secara kasat mata oleh seorang hamba Tuhan. Dalam bukunya, saudara ya. Tinggi 3 meter, bercahaya terang begitu ya. Awal perjumpaannya adalah ketika kan kalau di Amerika, saudara ya, tempat tidur sama activity kan beda, saudara ya. Tempat activity di bawah, tempat tidur kan di atas, saudara ya. Dan orang-orang di atas. Nah, dia itu saya lupa dia kenapa kayak mau turun, dia mau ke kamar mandi atau dia mau ke apa, mau ambil minum gitu ya di dapur gitu. Tapi dia lihat kok ruang tengah itu TV-nya kayak masih nyala gitu ya, masih nyala. Hari ini menuju ruang tengah, mungkin anaknya habis nonton lupa matiin, ya. Begitu dia nyampe, dia kaget, speechless katanya, karena lihat ada laki-laki berwujud seperti laki-laki, tapi tubuhnya terang sekali, tingginya hampir 3 meteran katanya, duduk di sofa saya. Dia kaget, dan dalam keadaan bisu, bingung gitu, orang berkata, mari datang. Dia cerita, ternyata itu malaikat. Saya lupa apakah itu Gabriel atau Mikael, saya agak lupa sebenarnya. Tapi akhirnya terjadi percakapan sampai pagi ya, menjelang pagi itu orang ini nanya, oh seneng sekali nanya, ini gimana gitu. Sampai satu kali kemudian dalam buku dituliskan dia diajak pergi ke sebuah bukit. Nggak tahu bukitnya di mana sebenarnya. Mungkin Pancoran atau di mana juga nggak ngerti sudah bukitnya di mana begitu ya. Saya agak lupa. Terus kemudian dia bertanya, apakah benar-benar kata Alkitab Tuhan itu menyertai? Dan mengagetkan, kemudian dibukakan matanya, saudara, dibukakan matanya, mata rohaninya. Ternyata dari mulai bukit itu sampai rumah-rumah yang ada orang Kristen, ada malaikat yang berjaga-jaga. Persis seperti kata Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan berjaga-jaga, Mazmur, saudara, sekeliling orang percaya. Malaikat itu melayani. Ada penyertaan Tuhan yang turun. Wow. Bapak Ibu, di tengah pandemi ini, apapun kau alami, ada penyertaan Tuhan. Mujizatnya tetap bisa terjadi. Sampai hari ini saya masih mendengar, di tengah pandemi, saudara, ada orang yang dikasih modal yang nggak tahu dari mana. Ada orang yang tiba-tiba disuruh Tuhan tutup. Oke, tutup. Ternyata setelah itu pandemi. Puji Tuhan, pastor dibilang, saya itu punya 14 outlet, 8 suruh tutup. Sampai saya bingung. Loh, kalau tutup saya rugi, Tuhan. Tapi didengar suara Tuhan, ya udah, 8 pas memang kontraknya habis, tutup gak diperpanjang. Pandemi datang, survive. Ada lagi yang kemudian dipecat dari perusahaannya, dari direktur, ya berhenti, bingung sudah mau ngapain. Tapi Tuhan ngomong, gitu ya. Ayo bikin usaha. Ya, disertai Tuhan usahanya, saudara. Sampai berhasil membuka cabang. Bapak Ibu, jangan pernah takut. Seperti Israel, ada penyertaan Tuhan. Di tengah Anda sedang menangis, di tengah Anda sedang sedih, di tengah Anda sedang kecewa, di tengah mungkin teman yang Anda anggap baik menusuk Anda dari belakang.
atau mungkin janji dari pemimpin atau anak buah saudara untuk lebih disiplin, untuk lebih kerja keras atau dapatkan posisi ternyata batal. Mendengar baik-baik. Tanpa penyertaan Tuhan, semua sia-sia. Tapi hidup yang disertai Tuhan, itulah hidup paling berbahagia. Hidup yang disertai itu adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera, kasih, dan sukacitanya. Haleluya. Ini penting, maksudnya, penting sekali. Banyak orang pengennya adalah merek dagangnya terkenal. Banyak orang pengen namanya lebih terkenal. Banyak orang pengen status sosialnya naik. Banyak orang pengen mobilnya ganti baru. Banyak orang pengen jasnya, bajunya lebih mahal dari yang lain. Tapi lupa, penyertaan Tuhan itu lebih penting. Karena dimanapun, apapun situasinya, keadaan saudara, kalau penyertaan Tuhan turun, damai sejahtera itu berlimpah-limpah. Haleluya. Pelajarannya adalah, yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, ini menarik. Kalau disertai Tuhan itu tidak akan terluka, tidak akan dihanyutkan, walaupun ada api yang menyala, saudara. Anda nggak akan hangus. Walaupun ada badai, ada air yang begitu deras, banjir, tidak dihanyutkan. Dan menariknya, setiap kali disertai Tuhan, pasti ada jalan keluar. Wah, ini menarik, saudara. Selalu ada jalan keluar. Bagi setiap Anda dengan saya berharap kepada Tuhan, yang berjalan dengan tuntunan Tuhan. Mungkin hari ini belum melihat, tapi mungkin besok atau lusa, jalan keluar tersedia dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Waktu tadi saya bilang saya kehilangan 2 orang terbaik saya membangun jam doa pagi hari, 4 orang. 2 meninggal, saya kaget karena ini pemain musik, arranger yang baik. Terus satu lagi itu yang ngerti IT, yang ngerti laptop semua gitulah. Meninggal semuanya. Saya sampai berkata, Tuhan, apa perlu tutup doa paginya Tuhan, pakai online ini. Tuhan bilang jalan terus. Begitu jalan terus, ternyata Tuhan kirim saudara ya. Satu diganti orang yang ya pemain musik juga, bisa mimpin juga, tapi yang memang nggak sepinter yang pertama, tapi paling nggak digantikan. Yang IT juga diganti orang IT juga saudara ya. Wah, saya kaget bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan luar biasa. Tuhan penolong saudara. Selalu dia memberikan jalan keluar. Mungkin jalan keluarnya bukan berbentuk fisik, tapi mungkin semangat ketika ada orang sekitar kita memberikan semangat yang baru. Jalan keluarnya mungkin belum kesembuhan, tapi mungkin hadirat Tuhan memberi kita kekuatan yang baru, terus berharap, terus mengasihi Tuhan, sehingga kita mulai melihat pintu-pintu jalan keluar mulai dibukakan. Bagaimana dikasih Tuhan Yesus, Alkitabnya jelas. Waktu penyertaan Tuhan datang, kok tidak dihanyutkan, tidak dihanguskan, tetapi ada jalan keluar daripada Tuhan. Israel akhirnya kembali melalui siapa? Ada Nehemia, melalui Ezra. Ada jalan keluar waktu Yahudi mau di bumi hanguskan, waktu dibuang oleh Haman, tapi oleh Esther, kemudian oleh Mordekai. Ternyata Tuhan menolong dengan cara ajaib. Selalu ada jalan keluar ketika kita berharap kepada Tuhan. Nah, hari ini persoalannya adalah bagaimana menantikannya, itu persoalannya. Bagaimana respon kita, bagaimana kita belajar menunggu jalan keluar diberikan. Nah, ini yang seringkali jadi pergumulan orang percaya. Aduh Tuhan, mepet Tuhan. Aduh Tuhan, utangnya sudah gali lubang tutup lubang. Nah, itu masalah gaya hidupnya sebenarnya. Tapi jalan keluar selalu disediakan. Saya ingat betul ketika seorang teman dari direktur sebenarnya, terus akhirnya nggak bekerja. Mengandalkan uang emas sampai dijual sebenarnya. Terus kemudian anaknya sekolah di penabur. Terus membutuhkan tas baru. Mah, tasnya wis jelek ini mah. Bisa diganti nggak? Ya nak, doa aja nak, doa. Dan Anda tahu sebenarnya, dia nangis sama Tuhan, kami udah nggak punya uang. Uang ini kalau sudah buat beli beras cukup lah Tuhan. Kalau buat tas anak saya nggak. Karena dia pernah jalan, lihat sebuah tas bagus loh ya. Wah, harganya 300.000 ya, mahal juga ya. Nggak punya duit sebenarnya. Kalau Anda yang sudah punya duit 300.000 kecil sebenarnya, mau orang makan aja 500.000 di Mulia, saudaranya sekali makan habis keluarnya ke Jamban. 300.000 kalau nggak punya duit mahal sebenarnya. Nah terus kemudian dia doa tuh, Tuhan ini anak saya. Anaknya nanya, Mama gimana, sudah ada belum? Belum nak. Aduh, mamanya nangis sebenarnya. Tapi satu kali, satu malam ada temannya telepon. Dia telepon, dia ngomong gini, hei, kamu mengeluh apa sama Tuhan? Dia kaget sebenarnya. Hah, ngeluh apa? Enggak. Kamu minta sesuatu ya sama Tuhan ya? Ini loh, saya lagi doa digerakkan sama Tuhan untuk beliin kamu sesuatu. Yaudah deh, besok saya beliin. Kaget sebenarnya. Begitu hari Minggunya ketemu, itu tas dengan warna yang sama, harga yang sama, jenis yang sama, dibelikan temennya. Wah, saya berdoa waktu saya butuh sesuatu, Bu Angel digerakkan Tuhan. Salah sebenarnya, sorry. Enggak lah ya, Tuhan bisa gerakkan yang lain, Tuhan bisa pakai yang lain, saudara ya. Wah, Bapak sering kasih Tuhan Yesus, ini luar biasa loh, ada jalan keluar.
seorang pelayan kami, hamba Tuhan, ya Anda tahulah full timer gereja gaji berapa saudara ya. Anaknya masuk sekolah ASN saudara ya, di Bandung. Salahnya bilang, "Pak, ini butuh butuh laptop nih, Pak. Tolong dikirim dong." Apanya cuma pelayan Tuhan, bingung saudara ya. Nangis sama Tuhan. Tuhan, anak saya butuh laptop, butuh laptop, butuh laptop, Tuhan, butuh laptop. Dan yang terjadi adalah kemudian, nanya lagi, "Pak, cepetan, Pak. Ini kalau nggak punya laptop, saya nggak bisa kuliah nih." Ya nak, tunggu, kita doa yuk, Tuhan belum jawab. Satu kali tiba-tiba ada orang dari Singapura telepon ya. "Pak Zed, nggak tahu kenapa kok saya disuruh telepon sama sampean nih, sama Tuhan. Ngobrol apa gitu. Ada yang perlu saya bantu nggak?" "Oh, ya enggak lah, ini apa. Ya, semua baik, nggak enak semua ngomong gitu ya. Udahlah, ini deh, saya mau kirim uang, ya. Nggak tahu lah buat apa, nanti pakai aja. Saya lupa kirim 10 juta atau 15 juta, tapi saya buat beli laptop." Wow, kalau Tuhan bekerja, dia tahu persis loh. Tahu persis. Pada waktu kami mulai doa pagi bulan Mei, Bapak Ibu, Saudara, memang saya belajar dari seorang teman saya menunjukkan di Zoom ya, di Zoom ada seorang opa yang didoakan di Zoom itu saudara ya, dan opa itu lumpuh berjalan. Saya bilang sama tim saya waktu lihat film itu, video itu, ini pasti ada maksud Tuhan kenapa ditunjukin sama kita. Video orang lumpuh didoakan di Zoom bisa berjalan. Ayo kita mulai doa pagi. Wah, tim saya kaget saudara. Doa pagi, yakin, yakin. Jam berapa? Jam 5. Tapi hanya 45 menit. 15 menit pujian penyembahan, 15 menit sharing, 15 menit doa. Akhirnya kita mulai doa saudara. Doa, ya kita nggak tahu doa apa, pokoknya apa yang Tuhan suruh doa buat Indonesia, umum saudara ya. Sampai akhirnya satu kali muncullah mulai permintaan doa, pokok-pokok doa saudara. Salah satunya saudara ya, adalah orang lumpuh di Sidoarjo. Lumpuh 8 bulan di tempat tidur, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapain. Ayo kita doa. Wah, semangat saudara, doa. 1 bulan doa, puji Tuhan. 1,5 bulan doa, mulai mikir, kok nggak sembuh-sembuh ya Tuhan? Apa nggak ada yang salah Tuhan? Dia bingung sebenarnya. Hampir menyerah, tapi imannya berkata, ayo doa terus, doa. 2 bulan nggak ada apa-apa. 3 bulan nggak ada apa-apa sebenarnya. Sampai akhirnya Oktober mulai terjadi sesuatu. Akhir Oktober, ibu yang tadinya tidur mulai bisa bangun saya. Bangun aja ya. Tapi puji Tuhan bisa bangun. November, mau awal Desember, dia bisa duduk di tepi ranjang. Januari dia bisa jalan sebentar, ambil air minum, duduk lagi. Hari ini di mana saya ngomong, dia sudah kerja Bapak Ibu. 8 bulan lumpuh. Hari ini sudah bisa bekerja. Selalu ada jalan keluar kalau Anda berharap kepada Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Memang kita nggak tahu kapan waktunya, cepat atau lambatnya, bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi banyak cara Tuhan. Anda nggak perlu dikte cara Tuhan. Anda nggak bisa formulin cara Tuhan. Tapi bisa menolong dengan cara yang ajaib. Ada banyak cara, banyak jenis Tuhan bisa menolong hidup Anda dengan saya. Hari ini Bapak Ibu, jangan takut. Itu pelajarannya. Ketakutan menghancurkan banyak hal kehidupan kita. Hari ini sadarlah ada penyertaan Tuhan. Walaupun kau tidak minta, walaupun kau sedang kecewa, sedang jauh sekalipun. Tapi ada penyertaan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ingat baik-baik. Selalu ada jalan keluar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, silakan Bu, Bapak Ibu. Tulisan dari Nicky Campbell, ini bagus Bu, saudara ya. Tuhan menginginkan Anda untuk belajar mengatasi ketakutan Anda. Dan percaya dia, meskipun di tengah badai kehidupan. Petrus, waktu satu kali ada badai luar biasa, lihat Tuhan datang, berkata, kalau memang kau Tuhan, boleh saya datang nggak? Boleh. Wah, Petrus senang. Dan hanya dari murid Yesus, hanya Petrus yang berani melangkah keluar dari perahu dan berjalan, dan dia terima mujizat berjalan. Walaupun kemudian begitu dia nggak fokus, nggak konsen, dia nggak melihat Yesus, dia mulai terombang-ambingkan, dia mulai merasakan badainya. Jatuh. Guru! Tapi secepat kilat, tangan Yesus mengangkat. Hari ini, ayo belajar mengatasi ketakutan dan percaya. Ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, apapun keadaanmu, apapun situasimu, bagaimana perusahaan kita sedang berjalan, Tuhan menolong. Tuhan yang mengurapi. Perjalanan hidup rumah tangga saudara, Tuhan juga menolong. Perjalanan pekerjaan saudara, Tuhan juga akan menolong. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan berkati saudara dan tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Izinkan saya berdoa sebentar, nanti kemudian saya serahkan kalau kita ada diskusi, kita bisa diskusi. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, berkati setiap kami, lawat setiap kami Tuhan, untuk terima anugerah Tuhan, terima kebenaran kepada Tuhan, sehingga kami tetap menyadari
Kami nggak terus-terusan tinggal dalam ketakutan yang menghancurkan potensi, masa depan, mimpi, harapan, bahkan rancangan Tuhan bisa hancur. Karena kami tidak pernah melangkah Tuhan. Tapi hari ini penyertaan-Mu dan mujizat-Mu turun bagi hidup kami yang percaya. Tuhan urapi setiap kami mendengar firman Tuhan, biar menjadi pelaku-pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta. Tuhan berkati Pak, pelayanan Bapak, keluarga, anak-anak. Semoga hidup Bapak terus menjadi saksi ya Pak. Dan banyak jiwa yang dimenangkan. Kesehatan terus Pak, jaga protokol. Terima kasih untuk Om Ronald yang sudah melayani kita. Terima kasih untuk San Regis, Pak Ruli, Yunita, Hana, Pak Teti, Oma Silvi, ini Pak Kris ya. Nani, Pak Marlin, dan Bung Sob. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya serahkan kepada Om Ronald. Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan buat sampainya Bapak Pendeta. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kepada Tuhan segala perkara dapat kami tanggung, karena tidak pernah melebihi kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Menjadi persekutuan terus menjadi kekuatan bagi perusahaan Tuhan. Persekutuan terus berdoa, menyampaikan hati Tuhan buat perusahaan, dan muncul orang-orang hebat, orang-orang yang setia kepada Tuhan, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, buat pulihkan, dan kemenangan pengharapan diberikan bagi setiap orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Hari ini juga kami terus berdoa bagi yang terpapar COVID, Tuhan. Tuhan juga berikan kesembuhan, tubuh imunnya bertumbuh dengan baik, Tuhan imunnya berkembang dengan baik dan sehat. Bagi teman-teman yang masih bekerja WFO ataupun masih berjumpa dengan teman-teman yang lain, dengan teman kerja, kolega, Tuhan juga urapi dan berkati Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan COVID ini keluar tidak menjamah hidup mereka, karena mereka sehat, mereka hati yang bahagia, mereka bersuka cita dan memberikan imun yang positif, imun yang baik bagi ke tubuh mereka ya Bapak. Sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati setiap teman-teman yang dalam pergumulan hari ini, baik itu rumah tangga, keuangan sekalipun Tuhan, dan mungkin hati nurani mereka sedang mengalami masa-masa kering, Tuhan juga jamah dan urapi dan berkati. Kami percaya orang berharap kepada Tuhan akan menemukan kekuatan perlindungan daripada Tuhan. Dan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, buat Pak Ronald, Tuhan Yesus, buat Bu Angel yang bantu Tuhan, dan semua teman-teman pengurus Tuhan urapi dan berkati. Kami percaya orang-orang yang melayani Tuhan akan dikembalikan berkat, ditaburkan berkat berlimpah-limpah. Dan kalau siang hari ini kami akan bekerja kembali Tuhan, beraktivitas Tuhan juga urapi berkati kami, sehingga kami terima anugerah Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, dan berdoa mengharapkan berkat daripada Tuhan. Hari ini aku berdoa, Engkau sehat tubuhmu, sehat jiwamu, semangatmu tetap baru, Engkau menikmati kerohanian yang dibaharui setiap hari, dan berjumpa dengan Tuhan, menikmati kemenangan. Aku berdoa hari ini, kemudian Engkau melangkah diberkati oleh Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan semakin besar Tuhan atas kehidupanmu, keluar masukmu dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat yang berlimpah, ada pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu berkat yang dibukakan, dan kau menikmati kemenangan itu dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu, keluargamu, suami istri dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari mulai siang hari ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya terima segala berkat itu, bersama-sama dengan iman katakan amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, kita terima kasih. Amin.
Sudah selesai. Ya, Tuhan terima berkati kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Kita seperti Oke. biasa Thank you foto dulu. semuanya. Thank you, Kasih, Pastor Liv. Foto dulu. Tuhan berkati semua. Pak, pose lagi Pak, pose lagi. Foto. 1, Oke. 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati Terima semua, kasih. tetap semangat. Mbak Angel, thank you. Alhamdulillah, Ronald, Tuhan Banding. berkati. Semangat semua. Bu Lydia, Tuhan berkati. Iya. Tetap semangat. Dah. Bapak.